pembicara kita sudah hadir semua di Zoom kita malam ini. Ada Pak Helmi Yahya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Teguh Jinarko, itu PLT Deputi SDM Aparatur. Pak Teguh, Assalamualaikum Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan ada Mas Randi dan Mbak Diah, ASN Inspiratif kita tahun 2018. Apa kabar Mas Randi dan Mbak Diah? Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bekasi ya Mas ya? Iya Pak, masih di Bekasi. Jadi alhamdulillah kita bertemu malam ini dalam suasana yang santai, karena saya yakin walaupun atasannya pada formal ini, bawahannya pada informal nih kayaknya. Ada yang pakai sarung, celana pendek gitu kan, dan rata-rata nggak pakai sepatu dan alas kaki. Tapi tidak mengurangi substansi yang sangat inspiratif lah malam ini. Jadi sesuai dengan namanya, malam ini adalah bincang inspirasi ASN. Kita akan bincang-bincang tentang ASN, karena ASN itu jumlahnya sangat banyak. Kalau tidak salah datanya 4,1 juta ASN ya Pak, dari seluruh Indonesia. Dan saat ini sebagian besar juga work from home kalau nggak salah ya. Karena diperpanjang lagi work from home sampai 2 minggu ke depan. Dan tema malam ini adalah berpikir positif, tetap produktif, karena kita tahu bahwa situasi saat ini membuat kita sulit untuk berpikir positif. Setiap hari kita dikepung dengan berita-berita yang membuat kita pesimis, membuat kita cemas, dan katanya kalau cemas justru imunitas turun kan. Nah itu kita bahas malam ini dari berbagai macam perspektif dari Pak Helmi dan Mas Randi dan Mbak Diah. Tapi sebelumnya kita pengen dengar dari Pak Teguh sebagai Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB malam ini. Jadi karena ini acara Kementerian Pan RB, kita kepengen mendengarkan sebenarnya acara ini itu dibuat untuk apa sih sebenarnya, dan kira-kira apa yang diharapkan dari adanya acara rutin ini. Dan karena kita rencananya tiap hari Selasa ya, selama work from home ini melakukan kegiatan ini. Silakan Pak Teguh, waktu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Semuanya Pak Helmi. Malam Pak. Mbak Randi, Mas Mbak Diah. Ini ASN inspiratif tahun lalu barangkali ya. Ya. Hari ini kita berkumpul dalam acara webinar dengan tema ASN inspiratif ya. Saya pikir ini sebuah acara yang sangat baik untuk kita kembangkan. Kalau kita lihat pada acara-acara anugerah ASN kemarin, saya sempat nonton Pak Helmi menjadi panitia seleksinya. Banyak sekali ASN yang punya potensi yang luar biasa saya kira. Dan saya kadang-kadang suka terharu melihat mereka. Kadang-kadang mereka itu mengorbankan kepentingan pribadinya hanya untuk mewujudkan inspirasinya begitu. Dan saya kira hasil kemarin kita terakhir mengenai inspirasi ASN anugerah ASN kemarin, saya kira menjadi inspirasi buat ASN yang lainnya. Memang hadiahnya nggak terlalu banyak, tetapi sebenarnya ini menjadi bagian yang menginspirasi orang semua bahwa sebenarnya kita ini ASN ini bisa berkarya lebih dari apa yang dibayangkan oleh para masyarakat kita barangkali. Nah, hari ini barangkali kita menjadi acara ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mendorong ASN lain supaya berpikir positif. Dari berpikir positif ini sebenarnya nanti akan menghasilkan ASN yang kreatif. Saya yakin Pak ini menjelaskan mengenai itu. Dan barangkali juga Mbak Dia maupun Mas Randi akan menyampaikan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat buat kita semua. Yang penting saya kira mari kita tunjukkan bahwa ASN itu punya potensi yang baik yang bisa menyumbangkan untuk kemajuan negeri ini. Saya kira itu yang dari sambutan saya kira bisa kita mulai dengan acara selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teguh. Yang termasuk juga Pan RB, Kedeputian SDM Aparatur yang sudah memfasilitasi acara ini. Acara ini
relatif spontan diadakan, mungkin 2 minggu persiapannya. Harusnya 2 minggu lalu kita mulai, tapi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sehingga baru hari ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan bisa terus kita lakukan di masa-masa work from home ini. Apalagi nanti bisa jadi seterusnya kita bisa lakukan reguler seperti ini. Karena kita nggak harus berkumpul dalam suatu tempat, banyak orang bisa hadir di sini dan saya rasa sangat efektif untuk bisa berbagi inspirasi, pengetahuan, dan wawasan. Pak Helmi, kita mulai dari sesi Pak Helmi dulu ya. Siap. Yang senior duluan, Pak. Jadi Pak Helmi ini idola kita semua. Saya kenal dari sejak remaja, sejak dulu. Tapi Pak Helmi kenal saya baru-baru ini aja. Siapa yang nggak kenal Pak Helmi kan? Di TV, di mana-mana. Dan terakhir kita melihat beliau membangunkan raksasa tidur bernama TVRI. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihatnya kembali di situ, Pak. Ya Pak Helmi, kita pengen mendengar dong Pak Helmi sesuai dengan tema kita, gimana sih caranya berpikir positif dan terus produktif di saat-saat seperti ini yang kita tahu bahwa nggak mudah, bahkan sebagian orang mungkin udah parno ya, dikit-dikit cemas, bahkan mungkin lihat berita TV tiba-tiba ngerasa pening, tenggorokan sakit, batuk-batuk, seperti kena corona gitu, COVID gitu kan. Dan dalam kondisi seperti ini juga nggak banyak orang yang bisa terus produktif gitu loh. Apalagi kita kontekskan dengan ASN, ini kan sebenarnya disrupsi yang dipaksakan kan. Kita tahu kerja dari rumah, remote working itu wacananya sudah lama, tapi pro kontranya selalu terjadi. Tapi mau nggak mau, sekarang kita semua work from home. Dan ternyata bisa kok gitu kan. Mau nggak mau, kalau sekarang meeting kita bisa kok lewat berbagai macam sarana. Nah, tapi mungkin sebagian belum bisa adaptasi nih Pak. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Teguh, Pak Zakir, Bu Yufi, teman-teman dari Kemenpan RB, Mas moderator juga, Mas Wahyu Aji. Ini anak muda yang punya energi sangat positif. Good news from Indonesia. Saya jatuh cinta dengan GNFI karena namanya gitu. Ternyata memang top juga. Gitu. Jadi pertama saya ngenalin diri. Karena nggak banyak orang tahu kalau saya 26 tahun saya jadi PNS ASN gitu ya. Walaupun waktu itu saya bukan yang berkantor. Saya itu adalah PNS ASN. Saya kan alumni STAN. Saya masuk STAN tahun 81, 82. Saya mulai diangkat jadi Capek 2A waktu itu. Saya masih kuliah tingkat 2. Jadi waktu saya memang banyak habis di pendidikan ya. Jadi saya kuliah dari 81 84 di STAN, kemudian 84 sampai 87 saya jadi asisten dosen. Jadi fungsional. Kemudian 87 sampai 90 saya diploma 4, lulus akuntan. 91 saya dapat beasiswa ke Amerika. 92 saya pulang saya jadi Widyaswara. Ya, jadi hidup saya itu memang diwarnain oleh apa ya? Saya ASN, PNS waktu itu, tapi lebih banyak kerja fungsional. Jadi saya mengajar dan saya tahu ya, saya tadi ada yang nanya di Instagram saya, kok Pak Helmi tahun 99 jadi CEO ya? Padahal saya kan keluar dari pegawai negeri 2000, saya keluar dari 2008 pada saat saya nyalon jadi wakil gubernur ya yang gagal itu. Nah, saya jawab, jadi saya itu adalah fungsional. Saya kebetulan cuma dikasih ngajar 3 kelas. Yang saya kumpulin tuh 1,5 hari udah habis. Jadi waktu itu saya banyak sekali waktu lowong. Saya bukan tipe orang yang bisa diam, jadi saya banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang sedapatnya memang tidak terlalu berbenturan. Yang penting tugas saya sebagai pegawai negeri, saya penuhi dengan baik. Saya mengajar di STAN, boleh dicek, ini ada beberapa murid saya juga, mahasiswa saya yang juga sekarang ikut juga dalam jadi peserta. Jadi kembali kepada tema kita malam ini, menurut saya ya kita tahu bahwa banyak orang yang tidak siap ya. Jadi yang namanya pandemi corona itu menghantam semuanya. Negara-negara makin besar, negaranya makin besar pula kenanya. Ya siapa bisa duga negara raksasa Amerika, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Spanyol ya,
Korea, Jepang, China pada awalnya yang terhantam paling besar gitu. Perusahaan-perusahaan pada tumbang, harga saham berjatuhan, ya UKM, UMKM berjatuhan. Sedih juga kita mendengar ada 6.000 restoran tutup dan pengusaha-pengusaha sektor informal juga terkena. Banyak sekali yang kena PHK, ya. Kita prihatin lah. Tapi saya pernah satu hari melakukan 4 kali sharing di webinar. Saya berkepentingan betul ingin menginspirasi. Jadi mungkin tidak zamannya kita mengeluh, karena ini kena di semua orang. Khusus kepada Indonesia. Semua repot sekarang, mulai dari pemerintah, pengusaha, sektor swasta, sektor informal, sampai masyarakat. Kita sangat sedih gitu melihat banyak sekali yang PHK. Saya dengar angkanya udah 2,8 juta ya, dan angka itu akan terus besar. Ada yang gajinya dipotong, ada yang dirumahkan, ada yang dipotong 20%, ada yang dipotong separuh, ada yang di layoff. Ya, saya pikir semuanya terkena gitu. Jadi, tapi kita zamannya mestinya bukan masanya kita untuk mengeluh. Saya kemarin sempat juga jadi pembicara di forum namanya World Leadership Conference ya. Tampil beberapa pembicara dari seluruh negara di Asia dan juga di Eropa, dan saya membawa topik home entrepreneur. Ya, kita udah hampir sebulan nih di rumah. Ya, harus di waktunya ya. Hampir sebulan ya, work from home, ya kemudian learning from home. Mari kita isi dengan sesuatu yang positif ya. Mencari kegiatan, kesibukan, bermain dengan anak, belajar dengan anak, dan juga bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan sosial. Saya malah mengajak orang untuk berbisnis. Ya, kita lihatlah potensi kita di rumah, yang bisa masak, mungkin bisa jualan, ya untuk tambah-tambah lah ya, untuk jualan masakan, bikin bumbu, ya yang punya skill tukang, bisa buat alat-alat pertukangan. Game-game pendidikan sekarang banyak sekali dibutuhkan. Nah, khusus untuk para ASN. ASN itu menurut saya ujung tombak untuk menjadi motivator, untuk menjadi inspirator. Ya karena alhamdulillah kan tidak ada ASN yang di PHK, tidak ada ASN yang dikurangin gajinya, utuh gitu. Jadi manfaatkanlah waktu, ya karena work from home, barangkali ada kelebihan waktu, atau Sabtu Minggu atau sore, mari kita bantu di sekitar kita. Tetaplah melakukan pelayanan publik yang prima. Ya, saya bangga betul dengan ASN-ASN sekarang sejak menjadi juri dari awal ASN inspiratif, dan saya berharap kepada seluruh ASN, mari kita menjadi ujung tombak. Ya, mari kita mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diambil oleh para pimpinan kita. Ya, sekarang apalagi ya, sudah resmi tidak boleh mudik. Ya, ini yang jauh dari keluarga, jauh dari pacar, pasti long distance LDR-nya makin akan terasa gitu. Apalagi sekarang mau Lebaran, di mana tradisi kita mudik itu memang tidak pernah terbayang, tidak boleh gitu. Nah, mari kita mencari kegiatan-kegiatan ya, bukan hanya untuk kita, tetapi mari kita membantu orang-orang di sekitar kita. Karena semua sulit sekarang, ya ajak mereka berkegiatan yang positif, ajak bikin usaha, ajak bikin kegiatan sosial, ya tentu saja dengan tetap memperhitungkan social distancing, physical distancing. Saya pikir statement awal dari saya itu. Jadi sekali lagi mari kita tetap menjaga produktivitas, mari kita sebagai ASN tetap menjadi ujung tombak, karena kita harus bersyukur kita tidak termasuk orang-orang yang terkena PHK atau pengurangan penghasilan. Jadi menurut saya itu, Mas Haji. Terima kasih. Iya. Tapi sorry Pak, tapi ketakutan-ketakutan itu biasanya muncul, manusiawi sekali. Nah, kalau Pak Helmi sendiri gimana sih? Atau mungkin Pak Helmi udah nggak pernah takut, tapi banyak orang di luar sana itu banyak takut Pak. Walaupun ASN itu kan sebenarnya posisinya aman dalam tanda kutip karena pendapatan nggak berkurang. Tadi Pak Helmi bilang kalau misalnya teman-teman kita yang di industri pariwisata, pekerja kreatif itu udah setengah mati saat ini. Banyak di PHK, dirumahkan. Nah, tapi ketakutan itu bisa mendera siapapun. Gimana sih untuk bisa terhindar atau mungkin membalik ketakutan itu menjadi energi positif untuk bangkit? Ya semuanya dari mindset ya. Sebenarnya kita semua dari mindset. Kalau saya waktu Sabtu malam bikin webinar juga ya dengan Grid Edu, saya mengatakan bahwa
ini justru berkah karena corona gitu. Jadi kita dipaksa gitu. Jadi ini bukan dalam konteks ASN ya. Mungkin gara-gara kita percaya betul corona ini akan membuat kita setelah ini atau mulai sekarang akan ada new normal. Cara kita bekerja mungkin tidak akan sama lagi dari sebelum corona. Dulu wacana work from home itu kan hanya ada di swasta. Sekarang di pemerintah bisa dengan work from home di pemerintahan, para ASN kan akan menghemat cukup banyak. Ya, apalagi di Jakarta tidak harus ke kantor yang membuat transportasi di jalanan demikian macet dan kemudian bisa save cukup banyak. Beberapa perusahaan swasta sudah melakukan itu dan cukup efektif. Yang penting mengkontrolnya ya kan. Jadi tidak lagi mengkonsumsi AC yang berlebihan, tidak lagi membuang hal-hal yang membuang waktu gitu ya. Jadi menurut saya kita kan ada new normal. Jadi jangan-jangan saya kalau di seminar saya sebelumnya saya mengatakan bahwa sudah saatnya kita dari corona ini ya tidak ada yang tidak bisa terpengaruh ya. Untuk Anda yang di swasta, saya pikir, dulu kita pikir kalau perusahaannya besar tidak akan pernah kena PHK, karena perusahaannya tidak mungkin bangkrut. Bisa tuh. Ya, bukankah itu jadi satu dorongan untuk saatnya kita untuk berdikari, tidak boleh lagi tergantung kepada orang lain, ya harus ya berdiri di atas kaki sendiri. Ya, yang bisa, barangkali yang di PHK di luar, saya pikir saatnya kita untuk, ya udah, menjadilah entrepreneur. Ya saya selalu mengajarkan tentang apa yang disebut dengan dulu weekend entrepreneur, Sabtu Minggu barangkali bisa mengajak anak-anak diajarkan. Itu untuk ASN juga bisa ya. Negara ini kan kalau mau maju, kata orang kan harus banyak entrepreneur. Kemarin dikatakan Indonesia tuh kurang jumlah entrepreneurnya. Kalah dari Singapura, kalah dari Malaysia, kalah dari Amerika. Mari kita mengajak entrepreneur, mari kita ajak anak-anak kita untuk jadi entrepreneur. Ya jangan jadi ASN semua, kan terbatas juga gitu. Ya jadi peluangnya kan menjadi sangat besar. Nah masalahnya entrepreneurship itu kan tidak diajarkan di sekolah manapun, itu harus dilatih, dibiasakan gitu. Sabtu Minggu lah kita ajak mereka, misalnya kalau ibu bisa jualan, bikin bubur, mungkin bisa jualan ke Car Free Day, bikin pisang goreng, bikin bakso, ya bisa begitu gitu. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Bikin kue-kue, bikin keripik singkong, bikin keripik kentang, itu kan sesuatu yang menurut saya mengajarkan kepada anak kita. Pelajaran paling berat untuk menjadi entrepreneur itu, kadang-kadang ada yang berjualan itu malu. Jadi itu kalau orang mau jadi orang sukses, jangan buang tuh gengsi. Ya, seorang pengusaha besar itu diawali dari jualan yang ya harus berani jualan. Ada orang kalau jualan tuh kayaknya malu gitu, hina gitu. Jadi itu yang harus kita buang. Jadi saya pikir semuanya mindset. Kalau saya kan berapa kali dipecat. Terakhir dipecat jadi dirut TVRI. Itu saya malah makin happy saya. Peluang saya banyak, rezeki saya jadi banyak. Jadi semuanya masalah mindset. Jadi kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah dari mengeluh gitu. Ya, jadi menurut saya semuanya dari mindset. Kalau kita mindset positif, jangan-jangan kan kita selalu tahu di balik musibah kadang-kadang ada peluang ya. Itu adalah untuk pribadi yang kreatif, yang jeli, yang mampu bersyukur, ya yang mau atau bisa bersyukur. Saya pikir ya masih banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan ya. Dan saatnya kita juga untuk yang punya kelebihan membantu orang-orang sekitar kita. Ya, jadi ini corona itu mengajarkan banyak hal. Ya, gitu Ji. Ya. Tadi Bapak bilang masalah entrepreneurship dan kebetulan Bapak punya pengalaman pada saat menjadi PNS dulu juga dalam tanda kutip nyambi dengan berbagai macam kegiatan ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana caranya agar kita juga bisa tetap memberikan pelayanan prima sebagai ASN dan kegiatan-kegiatan di luar itu juga berjalan yang produktif? Intrapreneurship tadi itu atau entrepreneurship. Ya, ini Mas Randy dan Mbak Diah kan juga nanti akan ke situ. Jadi beliau walaupun jadi ASN aktif tapi tidak mengurangi kegiatan mereka. Mereka walaupun larinya ke sosial ya. Jadi memanfaatkan waktu luangnya. Kan kita tidak kerja 24 jam 7 hari kan. Jadi banyak waktu kosong di sore hari
sebelum datang ke kantor, pada saat istirahat, Sabtu Minggu kan kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan. Bisa kegiatan sosial, bisa kegiatan yang saya pikir menghasilkan untuk menambah ekonomi. Zaman saya kan tidak seperti sekarang. Sekarang kan ASN kita kan dihargai lumayan ya. Ada tukin. Zaman saya kan tidak ada. Ya gaji poin itu kecil sekali. Tidak kita harus nyambi. Saya dulu ngajar ya. Ngajar di mana-mana. Terus saya akhirnya punya ya kegiatan-kegiatan yang membuat saya akhirnya punya tambahan. Walaupun akhirnya keterusan dan saya akhirnya tahun 2008 memutuskan untuk keluar dari ASN. Saya pikir bukan satu hal yang tidak bisa dikompromikan gitu. Mari kita memanfaatkan waktu kita. Ya, yang penting pekerjaan kantor beres. Yang penting tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan apa KKN. Saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya jadi saya ya betul banyak ASN dulu saya menjadi motivator di perusahaan asuransi, yang juga nyambi jadi agen-agen asuransi yang akhirnya memberikan penghasilan yang cukup, ya tambahan yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, malah lebih dari cukup. Saya pikir itu, Mas Adi. Ya, sekarang agak ringan Pak. Kan sejak sebulan terakhir belum ada bahkan ya. Bapak jadi YouTuber nih sekarang. Ya. Video-video viral dan populer gitu kan. Bukan hanya di YouTube. Saya juga lihat di grup-grup WhatsApp juga beredar tuh. Video-video cuplikan yang Pak Helmi. Ya. Jadi boleh cerita dikit dong Pak tentang apa namanya video YouTube yang sudah belum ada sebulan udah 6.000 orang yang subscribe. Ya. Apa dibalik itu? Misinya apa sih sebenarnya? Ringan tapi jadi gini. Saya ini menarik. Saya tuh kan orang yang nggak bisa diam sebenarnya. Bayangkan orang yang nggak bisa diam, ya tiba-tiba harus di rumah. Ya, bayangkan. Jadi Bapak work from home sebelum rame-rame work from home ya Pak ya? Enggak. Saya kan diberhentikan dari Dirut TVRI kan 16 Januari. Waktu saya padat. Jadwal semuanya saya penuh. Saya banyak sekali yang minta saya jadi konsultan, jadi advisor. Ya, yang saya menikmatin betul. Saya banyak dapat tawaran gitu ya kan. Saya banyak melakukan meeting. Waduh, saya lebih sibuk daripada saat saya menjadi Dirut TVRI. Yang saya bilang, waduh. Makanya saya percaya betul bahwa saya dipecat kan berkali-kali ya. Saya gagal pilkada 3 kali gitu. Dan saya selalu menjadi orang yang saya begitu setiap kali gagal, saya selalu yang mengatakan Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saya. Dan bayangkan, dari demikian sibuknya, ya saya tiba-tiba harus mengurangin bertemu orang. Orang pun jadi mengurangin bertemu juga gitu. Dan saya harus di rumah, saya harus patuh dengan aturan pemerintah. Ya apalagi sekarang ada PSBB. Saya kadang-kadang keluarnya itu cuma ke supermarket. Saya pernah 2 kali itu yang saya jadikan konten YouTuber gitu, ngelihat PSBB itu kayak apa sih pelaksanaan di Jakarta, dan saya manfaatkan untuk bagi-bagi masker, bagi-bagi nasi bungkus dan sebagainya, sekaligus menjadi konten untuk memberitahu bahwa masyarakat ternyata belum kenal tuh PSBB itu apa, orang kepanjangannya nggak tahu ya. Jadi akhirnya saya harus mengisi waktu saya tuh ya apa memperbanyak ibadah ya kan, sholat bareng dengan anak-anak. Kemudian saya kan masih banyak waktu saya kosong, saya nonton Netflix, nonton TV, saya nulis-nulis bahan seminar. Karena bayangin saya meng-cancel barangkali ada berapa banyak waktu seminar yang akan di-reschedule setelah corona saya. Dan saya manfaatkan untuk, saya kan banyak sekali seminar saya. Personal branding, public speaking, kemudian business deck, business speech, transformasi. Saya menceritakan tentang transformasi TVRI banyak sekali yang menonton. Waktu Mas Haji kan pernah lihat sendiri. Yeah. Jadi waktu saya sekarang untuk menyempurnakan, saya banyak membaca sekarang, saya banyak langganan buku online gitu untuk menambah ya waktu saya untuk ngecas lah sekarang ya. Dan waktu saya nulis buku sekarang, ada novel, ada buku. Saya mungkin buku saya tentang personal branding akan keluar nih. Masih punya waktu saya ya, diminta sharing webinar saya lakukan, dan sisanya ya udah deh ya saya akhirnya membuat YouTube channel gitu ya, baru 15 video lah. Saya kemarin, ini ada wawancara dengan kakak saya Tantowi Yahya, lucu tuh. Kemudian waktu saya ngulas dengan tentang Glenn gitu, yang nonton udah 200.000 lebih, ya bahwa kedekatan saya dengan Glenn, cerita dengan Glenn. Saya belajar gitu bagaimana membuat
judul supaya orang nonton YouTube. Ya, ternyata judulnya itu harus judul-judul yang provokatif ya, yang high calling. Kayak waktu Bang Abni membuatkan saya kunjungan ke Askabat, saya kasih judul ya, kunjungan ke negara pintu neraka, karena ada lubang neraka gitu dan sebagainya gitu. Jadi Bapak belajar banyak hal-hal baru juga ya Pak ya, belajar lagi tentang YouTube dan sebagainya. Belajar ngedit, saya sekarang lagi mulai podcast. Saya pikir saya punya pengalaman, punya knowledge yang bisa saya share. Ya, jadi menurut saya ya manfaatin waktu dan sekaligus ya pengalaman saya memimpin TVRI, pengalaman saya sebagai pembawa acara, pengalaman saya sebagai pengajar, ya pengalaman saya dalam banyak hal dalam dunia kreatif saya share semua. Jadi menurut saya ya itulah yang menurut saya Anda bisa mencari hal-hal positif gitu ya yang bisa Anda share dalam rangka lagi-lagi untuk mengisi waktu. Ya, saya tidak akan memanfaatkan work from home saya di mana saya tidak boleh keluar rumah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, saya juga tidak mau terlalu banyak tidur gitu kan. Saya mungkin terbahan. Jadi menurut saya bikin YouTube channel lebih kepada untuk menampung keinginan saya untuk sharing dan mengisi waktu saya. Itu Ji. Luar biasa ya. Artinya kita harusnya malu dengan Pak Helmi ini yang agendanya padat tapi masih bisa belajar hal baru. Mencoba sesuatu yang baru juga, YouTuber. Walaupun rasanya nggak susah, tapi kan bagi Pak Helmi itu baru kan, harus mengolah YouTube sendiri dan sebagainya. Apalagi karena kita nih yang masih muda-muda. Beda. Saya kemarin belajar dari Deddy Corbuzier, cukup oke lah. Saya sekarang banyak melakukan kolaborasi ya. Jadi besok saya akan dengan Bang Renat Awas, saya akan mengulas, kami dengan Renat Awas, sahabat saya itu kan pernah menulis buku bahwa orang yang mengelilingi globe pertama, mengelilingi bola dunia pertama itu orang Indonesia, namanya Enrique Maluku. Kita bukan Magellan kan dibunuh di Cebu, tidak finish. Bukan Elkanah yang meneruskan, tapi udah keduluan kan dia start dari Maluku. Kalau ekspedisi di Cebu, ya itu yang kita akan buat. Ini lagi ada tawaran orang mau bikin filmnya. Dan sekarang NBA naik nih Ji. Michael Jordan baru saja mengeluarkan serial di Netflix judulnya The Last Dance. Cerita waktu saat 98 Chicago Bulls dalam musim terakhir dapatkan juara. Nah sekarang NBA lagi. Besok saya akan bahas itu juga. Besok saya akan wawancarai Idul Arif, mantan penyiar TVRI, yaitu Ratu Humas Indonesia. Orang saya akan nanya ke beliau bagaimana sih tipsnya untuk menjadi humas ya komunikasi publik yang harus dimiliki oleh para pimpinan di beberapa instansi. Jadi gitu. Jadi kayaknya kalau ada yang punya waktu dan pasti punya waktu, kayaknya setiap hari bisa menyimak Pak Helmi di channel YouTube-nya ya, live. Ya. Daripada kita harus datang ke seminar dan lain-lain, kan ini luar biasa. Dan saya rasa ini luar biasa semua buat kita karena rasa-rasanya semua orang angkatan kita, angkatan Pak Helmi juga kayaknya nggak ada yang selama ini bareng sama keluarganya 24 jam non-stop selama sebulan. Iya nggak? Sepanjang-panjangnya kita liburan paling seminggu, habis itu udah gitu. Awalnya menarik, ibu-ibu lebih banyak waktu di rumah ya, bisa masak, tetapi lebih dari 2 minggu udah mulai tuh ya kan, ibu-ibu yang selama ini nggak masak sekarang masak, itu kan jadi persoalan juga. Jurusnya udah mulai habis gitu. Dan ibu-ibu untuk nemenin anak-anak ini belajar di rumah, ya kadang-kadang mereka juga repot juga ya. Jadi menurut saya banyak hal. Jadi makanya kita harus pandai-pandai betul kreatif gitu mencari kegiatan ya agar ini dan celakanya kita tidak akan pernah tahu ini berhentinya kapan. Kita nggak tahu batangnya corona di mana. Ini juga persoalan tuh. Kalau dipastikan 2 bulan kita bikin planning ini nggak bisa tuh. Karena itu saya betul-betul harus ngatur tempo. Tidak boleh mood saya tidak boleh rusak. Mood saya tidak boleh rusak. Kemarin saya beli meja pingpong, ya kan, untuk main aja. Kadang-kadang saya main dengan anak saya, dengan istri saya. Kadang-kadang main sendiri. Jadi ritmenya harus diatur betul ya. Kadang-kadang saya keluar melihat orang, yang bisa dibantu saya bantu. Dalam rangka untuk jaga mood. Nah, jadi saya pikir ini juga yang saya bisa sarankan kepada teman-teman sekalian yang sekarang menyaksikan webinar ini.
Mari kita sama-sama ya. Kita kan tahu apa yang kita bisa, apa yang kita suka, skill apa, dan apa yang kita mau. Ya jangan-jangan sekaranglah saatnya itu kita bisa lakukan. Dulu barangkali sibuk sekali, nggak sempat nulis buku, nulis deh buku ya kan. Nggak bisa nulis buku, bisa bikin konten di YouTube, bisa bikin konten podcast. Ya kadang-kadang bisa di monetizing juga gitu. Jadi menurut saya mari itu deh. Jadi bukan jangan mengeluh, mari kita ajak sebagai ASN di sekitar kita juga supaya jangan mengeluh. Saya berharap betul lagi-lagi ASN menjadi ujung tombak untuk memotivasi yang lain supaya produktif memanfaatkan waktu. Ya. Benar. Aduh, kesetrum nih Pak, kesetrum. Jadi memang ya sebelum ke Mas Randy dan Mbak Diah, saya ingat ada seorang teman bercerita bahwa selama ini mungkin kita sering dengar kata-kata kita merencanakan, Tuhan yang menentukan, itu terucap begitu saja tanpa penghayatan. Tapi sekarang terjadi. Saya di GNFI, startup yang kami kelola, itu baru raker bulan Februari. Banyak perusahaan-perusahaan teman-teman saya juga raker bulan Februari atau Januari, mereka bikin plan yang panjang gitu kan. Dan ternyata Maret awal keadaan mulai berubah sangat drastis. Beberapa masih merencanakan tahun ini liburan kemana, mau beli apa dan sebagainya. Lalu semua tiba-tiba berubah dengan drastis. Kebetulan saya ketua pengurus RT di kompleks. Jadi ini juga peran yang luar biasa. Saya bisa membayangkan pemimpin yang lebih besar seperti apa. Hari-hari ini kami mendata, diminta sama pemerintah mendata, memverifikasi warga yang butuh bantuan. Saya pikir di kompleks saya mungkin nggak ada lah yang dapat bantuan, mungkin 10 atau 5. Ternyata banyak sekali yang minta bantuan, Pak. Ya. Ada 40 lebih yang minta bantuan. Dan itu nggak kita kira-kira, mereka kayaknya masih normal-normal aja gitu. Ternyata baru di PHK, pendapatannya menjadi 0 atau sepertiganya, luar biasa. Dan bagi kita semua yang masih punya penghasilan, masih punya aktivitas, bisa bekerja dari rumah, itu sebuah privilege yang luar biasa saat ini. Dan seperti Pak Helmi tadi bilang, sangat tidak elok bagi kita untuk cuma memikirkan diri sendiri ya. Harus berbagi, berkontribusi untuk orang lain. Selain juga harus menjaga ritme dan mood kita sendiri. Nah, sekarang kita coba oper ke Mas Randy dan Mbak Diah ya Pak. Ya. Halo Mas Randy dan Mbak Diah, kita pengen denger nih dari Mas Randy dan Mbak Diah. Halo, dengar suara saya? Tes, mungkin di unmute. Belum kedengaran suaranya Mas? Cek. Halo? Sambil nunggu Mbak Diah sama Mas Randy, bagi teman-teman dari manapun berada, yang ingin mengajukan pertanyaan juga buat Pak Helmi maupun Mas Randy dan Mbak Diah, bisa langsung ya diketik di kolom komentar, tulis nama, asal, instansi, kalau memang ASN, atau pekerjaan kalau non ASN, nanti kita bacakan di sesi tanya jawab. Sip. Oke. Apa kabar Mas Randy, Mbak Diah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini pacaran terus ya? Pacaran terus ya. Jadi Mas Randy dan Mbak Diah ini adalah kami berkenalan 2 tahun yang lalu ya. Saya sama Pak Helmi sama-sama menjadi juri Anugerah ASN Inspiratif tahun 2018. Pak Helmi ketua dewan jurinya, saya anggotanya dan dengan beberapa teman yang lain. Dan Mas Randy dan Mbak Diah ini adalah salah satu ASN Inspiratif yang terpilih. Jadi karena kinerjanya di instansi, Mas Randy di Kemenperin ya Mas ya? Iya. Dan Mbak Diah di Lapan, tapi di tengah kesibukannya beliau berdua ternyata tetap memikirkan lingkungan sekitar dengan membuat gerakan, rumah pintar dan sebagainya. Sampai sekarang kayaknya ya. Nah kita pengen denger dong Mas, dari Mbak Diah atau Mas Randy. Oh ya, selamat Hari Kartini buat Mbak Diah dan semua peserta yang perempuan hari ini. Ya Mas Wahyu Aji, karena mungkin Hari Kartini, mungkin saya serahkan ke gitu, Hari Kartini. Oke, silakan. Nanti saling melengkapi aja, Mbak. Silakan yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Helmi Yahya, Bapak Teguh Wijinarko, Ibu Yufi, Bapak Muzakir, dan juga Mas Wahyu Aji. Perkenankan kami, saya Diah Lestiarini, dan di samping saya ini belahan jiwa saya,
Wah. Mas Randi Arianto Wibowo. Kami dari Rumah Pintar Aisa ingin berbagi sedikit terkait kondisi di masa COVID ini. Mungkin izin share screen ya. Iya, silakan Mbak. Saya. Bisa ya Mas Wahyu. Oh, bisa dibantu sama Mas Efri, panitia? Oke, udah. Ini. Share screen. Nah, itu start. Oke. Wah. Sip. Untuk lebih memahami sedikit apa itu Rumah Pintar Aisa, mungkin di sini banyak yang belum tahu apa itu Rumah Pintar Aisa. Jadi Rumah Pintar Aisa ini sudah berdiri 5 tahun lebih dan juga disusul dengan Rumah Inspirasi Ayas yang usianya hampir sama. Bedanya antara Rumah Pintar Aisa dan Rumah Inspirasi Ayas ini di segmentasi dan juga misinya. Kalau Rumah Pintar Aisa ini untuk mewujudkan para penulis hebat di masa mendatang, sedangkan Rumah Inspirasi Ayas ini untuk mencetak pemimpin peradaban di masa depan. Kemudian kami ingin menyampaikan sedikit tujuan berdirinya Rumah Pintar Aisa, yaitu menjadikan diri kami sebagai agen kebaikan bagi orang lain. Karena Rumah Pintar Aisa ini memang kita niatkan untuk ibadah dan mengajak orang lain untuk bekerja sama, terlibat, saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Aktivitas kegiatan rutin yang ada di Rumah Pintar Aisa itu kami telah berbagi lebih dari 15.000 buku kepada lebih dari 125 tempat umum seperti perpustakaan, rumah baca, tempat ibadah, dan ribuan buku dibagikan juga secara gratis kepada masyarakat, menginisiasi pojok baca di kafe, puskesmas, angkot, perpustakaan keliling, dan juga melibatkan komunitas lain, orang lain, dan anak-anak dalam pembuatan buku sebagai penulis, ilustrator, dan penerjemah juga. Jadi kegiatan anak-anak itu dilaksanakan rutin seminggu sekali dan ini gratis. Dan mulai dari sejak penjurian kemarin ya, kami coba untuk memodifikasi kegiatan di Rumah Pintar yang tadinya mungkin hanya kisaran 10 anak di kegiatan insidental bisa 100 orang. Kali ini setiap minggu pagi bisa kami informasikan, alhamdulillah diikuti 60 bahkan sampai 110 anak. Nah, kami punya daftar hadirnya di sini bahkan sampai lebih dari 110 sampai 111 ya, sampai nggak cukup daftar absensinya. Dan sebagian dari mereka itu merupakan anak-anak prasejahtera yang kegiatannya itu kami selenggarakan berupa belajar menulis cerita, mendongeng, materi life skill, memasak, pentas seni, games edukatif, dan juga kunjungan edukasi. Kemudian ini yang rutin lagi ada kegiatan berbagi sembako setiap minggu, setiap Jumat pagi selepas sholat subuh. Kami juga mulai ada kegiatan baru yaitu adanya kebun sehat, tanaman obat untuk keluarga, bazar, dan juga takjil buka puasa hari Senin dan Kamis di 2 masjid di daerah Rawamangun, Jakarta. Untuk khusus Ramadan ada buka puasa bersama yatim dan duafa, pinggiran Ramadan dan takjil setiap hari di 3 lokasi yaitu Bekasi, Solo, dan Pacitan. Pendanaan kegiatan melalui berjualan buku yang sampai saat ini sudah 47 buku kami produksi dan hasilnya 100% semuanya secara keseluruhan untuk kegiatan Rumah Pintar. Dan untuk membantu kegiatan kami, Rumah Pintar dibantu oleh relawan tim Pena. Ini adalah sekilas kegiatan rutin dari Rumah Pintar, ada mendongeng, ada badut, ada life skill, dan seterusnya. Ada juga memasak, jadi hampir 100% dari rumah kami ini kami gunakan sebagai media untuk pembelajaran. Jadi hanya satu ruang, yaitu kamar kami aja yang tidak dipakai ya untuk kegiatan. Hampir keseluruhan 100% dipakai untuk kegiatan Rumah Pintar. Kemudian ini beberapa dokumentasi yang berhasil kami kumpulkan. Jadi ada juga kemarin pentas seni, anak-anak bersolawat, menari, dan seterusnya, ada badut juga. Ini saya ingin menyampaikan terkait multiperan individu di masa WFH ini, terkait profesi sebagai ASN.
mengerjakan tugas-tugas kedinasan yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya dan mencapai target sesuai atau melebihi kinerja yang ditetapkan gitu, walaupun dalam kondisi WFH. Kemudian aktivitas dalam peran yang lain seperti menjadi ibu atau ayah untuk anak-anak, maka harus menjadi guru terbaik. Karena sekolah libur, gurunya juga libur, mungkin hanya video call beberapa menit gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah berusaha mencapai keberhasilan capaian yang selain ditetapkan sekolah, juga menyepakati indikator tambahan yang kami tetapkan tersendiri ya. Jadi misalnya dalam waktu WFH ini anak kami yang kedua Aisyah usianya 6 tahun kami membuat capaian yaitu selesai Iqra 3 dan alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca, menghafal Quran surat An-Naba dan surat-surat pendek yang lainnya. Kemudian untuk kakaknya kelas 3 kami targetkan mampu menghafal juz 30, menyelesaikan beberapa tulisan cerpen anak dan lebih mandiri. Aktivitas dalam peran sebagai keluarga di sisi yang lain juga sebagai misalnya istri atau suami ya, bagaimana bisa bekerja sama untuk menyelesaikan bejibun banget urusan rumah tangga tak pernah ada habisnya ya, karena otomatis kalau bisa ART juga diliburkan gitu ya. Ayah kadang juga perlu menjadi koki dadakan ya, karena resep itu bisa di-browsing dan semua bisa dipelajari. Nah, iya kan ya. ada yang menarik juga nih ketika kami WFH yaitu mesin cuci itu rusak gitu dan saya tuh browsing sendiri dari YouTube dan alhamdulillah bisa dibetulkan sendiri. Tombol AC rusak, ya browsing problem solve gitu ya. Keterampilan tertentu yang lain jelas bisa dikuasai dari YouTube. Segala ilmu ada dalam genggamannya, baik lewat handphone maupun buku-buku. Jadi tak ada nih, ini tugasmu, ini tugasku, mesin cuci rusak ya harusnya kamu, nggak usah seperti itu. Karena suami yang mau turun ke ranah domestik itu kesayangan istri, ya nggak ya? Dan istri idaman suami itu adalah istri yang bahagia, yaitu yang bisa menjalankan berbagai perannya secara seimbang. Nah, kami lanjutkan dalam peran yang lain, yaitu sebagai elemen masyarakat dalam lingkungan sosial. Rumah pintar yang sekarang sudah kami modifikasi, yang dulu sore diganti pagi, dulu anak-anak sekarang sudah sama ibu-ibunya. Jadi nggak heran kalau 100 orang bisa berkumpul di rumah kami setiap hari Minggu pagi. Dan saat ini sudah ada data anak-anak di rumah pintar dan dikategorikan kemampuan ekonominya, apakah mereka termasuk golongan prasejahtera atau prasejahtera dan seterusnya. Kami juga mencatat tingkat kehadiran untuk membuat tren peningkatan antusiasme anak-anak dan paling banyak itu kelas berapa sehingga kita bisa fokus untuk mengembangkan. Nah, jadi gratisnya biaya kegiatan bukan berarti diselenggarakan seadanya dan nggak jelas, tapi mengedepankan kemanfaatan dan diharapkan terjadi perubahan dampak sosial yang tadinya masyarakat ini hanya konsumen kebaikan menjadi minimal at least sharing kebaikan yang akhirnya mungkin bisa bersama-sama menjadi produsen kebaikan. Konsistensi dalam menjalankan itu juga sangat penting karena berarti menunjukkan keseriusan. 5 tahun perjalanan rumah pintar bukanlah masa yang sebentar. Apalagi memang dari sejak kuliah kami memang dua-duanya sama-sama menyukai kegiatan sosial gitu ya. Dari jam 8 sampai dari habis maghrib sampai jam 8 itu ada bimbingan mengerjakan PR gratis di rumah saya yang waktu itu sampai ke desa-desa tetangga sebelah gitu yang belajar. Mungkin yang pernah kenal saya ketika kos di Jogja ya, saya mengajari anak ibu kos dan teman-temannya. Ketika pertama kali bekerja di Krakatau Steel Group, ya banyak saksi hidupnya kalau yang lainnya misalnya itu kan masa-masa PDKT mencari jodoh ya. Tapi saya itu malah sama anak-anak kecil nyanyi My Body gitu. Jadi ketika sudah menikah, alhamdulillah ketemu jodoh yang sevisi gitu ya. Saya sangat bersyukur sekali. Kami pernah mengajar di Yayasan Al-A'raf Cilegon dan membina pemuda atau remaja di sana. Ada SK-nya waktu itu. Dan sekarang kalau ketemu anak-anaknya sudah besar-besar gitu ya. Yayasan itu adalah Yayasan Anak-anak Yatim Piatu. Nah, itulah yang ternyata menguatkan sepak terjang kami ya dalam dunia pendidikan anak. Nah, yang terakhir itu ada peran pilihan. Artinya ketika masih ada waktu luang atau peran pengangguran mungkin bisa disebut seperti itu peran pilihan ya. Kami berhasil merampungkan 3 buku. Nah, 3 buku ini adalah
Satu cerita Aisyah ini sudah diterjemahkan dalam 5 bahasa negara di dunia dan 5 bahasa daerah di Indonesia. Kami mengumpulkan penerjemah-penerjemah yang mau berkontribusi, ada yang masih SMP tapi pernah tinggal di Belanda, menerjemahkan Belanda. Ada yang pernah studi di Cina, menerjemahkan bahasa Cina, dan lain-lain ya. Kemudian buku yang kedua adalah Masuk Surga Sekeluarga dan 99 Reminders for Positive Parenting, Bukan Negeri Tanpa Ayah. Ini ada juga 3 buku yang on proses. Jadi ada 3, yaitu Tamu Ayahku, Home Food for My Lovely Family. Ini kami melibatkan banyak orang, kami melalui media sosial mengajak terutama ibu-ibu, bapak-bapak pun boleh gitu, asalkan mempunyai resep original yang bisa dibagikan. Sehingga kami mencoba untuk mengajak banyak pihak untuk menjadi penulis dari hal yang sederhana yang biasa dilakukan sehari-hari, misalnya dengan membuat resep masakan sendiri. Ini peran rumah pintar Aisyah di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, Rumah Pintar menjual produknya seperti buku, speaker, dan hasil penjualannya 100% kami berikan beras dan masing-masing 5 kg kepada 124 orang dan juga sembako lainnya dengan total keseluruhan hingga saat ini mencapai 175 orang. Kemudian kami juga bekerja sama dengan komunitas lain dalam menyalurkan bantuan masker, sembako, misalnya dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan webinar bersama komunitas remaja tentang pengembangan diri dan keorganisasian. Nah, Ramadan tahun ini kami mencanangkan target untuk memberi bantuan beras masing-masing 5 kg kepada 300 orang di Bekasi, Solo, dan Pacitan. Ya, kami yakin saja nanti Allah pasti akan bantu. Meskipun dalam kondisi wabah COVID-19, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Kami hanya yakin aja modalnya ya, Allah pasti bantu. Kemudian ini adalah kegiatan pembagian sembako. Kami letakkan itu di pagar rumah kami, jadi ini adalah petugas ekspedisi, kemudian ada pedagang keliling, ada juga tukang sampah, ada ojol gitu, bisa secara cuma-cuma. Kemudian ini adalah kegiatan pembagian beras. Dalam 1 jam itu kami membagi hanya 2 orang supaya menghindari kerumunan massa. Jadi mereka juga harus pakai masker dan seterusnya. Dan ini adalah operasi pangan gratis dari ACT, ada bantuan susu, mie, air mineral seperti itu. Kita juga bekerja sama dengan komunitas lain dalam program pengabdian masyarakat, misalnya dengan salah satu universitas dalam bentuk edukasi, yaitu mereka yang banyak mengeluh, membuang waktu sia-sia dan tidak melakukan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rata-rata yang sudah belum terbiasa dengan kondisi WFH, banyak yang mengeluh suka bosan, sudah dan pengen cepet-cepet, nggak tahu lagi harus ngelakuin apa dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tetap positif dan produktif, yaitu mereka yang benar-benar memanfaatkan situasi untuk meningkatkan kualitas dirinya, baik itu spiritual dengan meningkatkan ibadah, membaca buku bermanfaat, menulis yang baik, dan seterusnya ya. Karena menulis yang baik itu sebagai ikhtiar untuk membuka keran pahala. Nah, kesimpulannya sebenarnya manusia itu diberi jatah waktu yang sama, satu hari itu 4 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, tapi yang dihasilkan berbeda-beda. Ada yang melakukan 1000 produktivitas, ada yang 100, 10, 5, bahkan ada juga yang tidak produktif sama sekali. Yang saya maksud produktivitas di sini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menjalankan rumah pintar, kami harus berpikir positif. Yang pertama, yaitu mengoptimalkan potensi untuk kebermanfaatan. Kami yakin setiap manusia diberi Allah potensi yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain. Yang dengan keunikannya itu, ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kebetulan keunikan kami sama, yakni kami suka menulis dan mengajar, maka kami gunakan keunikan itu untuk kebermanfaatan
bermanfaatkan bagi orang banyak. Kemudian yang kedua adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Awal mendirikan Rumah Pintar Aisyah, kami memang banyak bimbang. Apakah nantinya Rumah Pintar bisa berjalan dengan baik? Tetapi kami selalu berpikir saat kita melakukan sebuah kebaikan, pasti ada jalan. Pasti Allah bantu, pasti ada kemudahan. Dan alhamdulillah Rumah Pintar Aisyah sudah berusia 5 tahun dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah saat kita menolong orang lain, kami yakin Allah akan menolong kita. Jadi kami yakin nanti akan ditemukan dengan orang-orang yang memang sama frekuensinya. Alhamdulillah Rumah Pintar didukung banyak orang dengan segala potensi yang mereka miliki. Rumah Pintar sebagai dirjen yang mengorkestra orang lain untuk bersama-sama, bekerja sama, tolong-menolong dalam kebaikan gitu. Mereka dengan alat musiknya masing-masing dengan komando Rumah Pintar Aisyah. Kami juga memiliki komunitas Rumah Pintar Aisyah dengan jargon bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Untuk menjadi kami mempunyai 3 nilai hidup, yaitu tumbuh, berbagi, dan diridhoi. Dan saat ini Rumah Pintar Aisyah sedang melakukan transformasi nilai, yakni kita melakukan transformasi nilai tumbuh, berbagi, diridhoi menjadi nilai masyarakat. Kemudian yang kedua, menjadikan segala aktivitas bernilai ibadah produktif. Kami berusaha menjadikan segala aktivitas dari bangun tidur hingga tidur kembali sebagai aktivitas ibadah, misalnya dengan meluruskan Allah, memulai dengan doa, kemudian agar semua itu bernilai ibadah, tidak hanya sekedar mubah. Dan dalam setiap kegiatan terakhir itu adalah menjalankan peran secara seimbang. Nah ini, menjalankan peran secara seimbang. Saya sadar sebagai ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja, saya memiliki banyak peran. Saya mencoba belajar meneladani 4 wanita penghulu surga, yaitu menjadi Khadijah yang mampu menghebatkan dirinya, aktualisasi dirinya bagus, dan suaminya. Menjadi Maryam yang menghebatkan anaknya atau Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir menjadi Asiyah istrinya Fir'aun yang menghebatkan anak orang lain. Kelima peran itulah yang coba saya tekuni, bagaimana harus menghebatkan diri sendiri dalam konteks berkarir sebagai ASN, mengembangkan passion atau kompetensi, menghebatkan suami, menghebatkan anak, menghebatkan orang tua. Kebetulan orang tua sudah tiada semua, jadi saya niatkan semua aktivitas Rumah Pintar, pahalanya juga mengalir kepada keduanya. Dan yang terakhir itu menghebatkan anak orang lain dengan mendirikan Rumah Pintar Aisyah. Terakhir, mungkin dalam menjalankan peran kehidupan, setiap orang bisa menjadi versi terbaiknya dengan berpikir positif dan terus produktif. Terima kasih. Wih, keren Mbak Dia. Mas Andi ada yang mau tambahin? Bentar, sedikit. Siap. Jadi Mas Andi udah bisa masak apa lagi sekarang? Oh iya, telur dadar, Pak. Dadar. Sudah mirip telur kan rasanya. Iya. Dan Mbak Dia kayaknya juga udah jago jadi reparasi mesin-mesin ya. Baik, teman-teman, kayaknya saya pengen nanya sebenarnya, tapi ternyata di Zoom maupun di YouTube itu banyak banget pertanyaan. Nggak tahu, saya khawatir nanti ini nggak selesai kita tanyain, atau mungkin nanti kita bisa sampai begadang di malam ini di sini. Jadi banyak banget yang antusiasme dari teman-teman semuanya, dari Papua, dari Makassar, Medan, semuanya. Saya langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Oke. Ya, Pak Hilmi, monitor. Halo. Oke, ini ada pertanyaan. Saya langsung bacakan aja. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis nama, kota asal, dan instansinya. Nanti kami bacakan untuk dijawab moderator. Jadi ini bisa Pak Helmi atau Mas Randi dan Mbak Diah yang menjawabnya. Tapi ini saya coba rangkum ya. Ada beberapa. Ini dari Widianto dari Makassar. Instansinya LAN. Pertanyaannya, Pak Helmi, apa yang harus ASN muda atau baru, maksudnya ASN muda atau baru, ASN baru, yang harus lakukan untuk membuat birokrasi kita semakin lebih baik selain dengan inovasi?
Itu. Tapi ini ada mirip-mirip Pak. Saya coba rangkum dari Patrick Samosir di Medan. Kak Patrick mengatakan bahwa bagaimana menginspirasi di tengah yang menginspirasi teman-teman ASN yang lain pada saat mereka merasa ada di zona nyaman sehingga kadangkala bersikap menghambat inovasi-inovasi kita. Kayak nanti juga Mas Randy dan Mbak Dia bisa menjawab. Pak Helmi, silakan Pak. Ya, jadi PNS zaman saya dengan ASN sekarang kan jauh berbeda. Zaman saya dulu itu kan tidak ada tunjangan kinerja. Mau bagus, mau enggak, pendapatannya sama. Ya mau kreatif, mau inovatif, mau enggak kan pendapatannya sama. Like and dislike-nya sangat tinggi. Ya, sekarang kan berbeda, ada tukin gitu, di mana kalau kerjanya bagus, kan gini deh, jangan hanya dihubungkan dengan penghasilan ya. Jadi saya ini kan juga banyak mengajar tentang personal branding. Jadi personal branding itu bahwa manusia itu punya brand. Gunanya apa? Jadi kalau atasan kita membutuhkan seseorang untuk diangkat di posisi tertentu, yang ketangkep itu kita. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kepada atasan kita atau kepada para penilai kualitas kita. Ya, kualitas kita itu tentu saja seorang yang akan dipromosikan itu kan punya skill yang baik, ya kan punya attitude yang baik, ya punya personality yang baik. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan ya. Jadi menurut saya ya tetaplah bekerja yang produktif. Ya walaupun lingkungannya tidak mendukung, biarin aja. Ya kalau bisa kita mengajak mereka untuk inovatif, untuk produktif, bagus. Karena nanti atasan kita akan melihat leadership kita. Dan penghargaan ASN Inspiratif kemarin itu, ya ASN Inspirasi itu adalah puncaknya gitu. Tapi kan yang menang kan nggak banyak. Ya, tapi kita tahu betul kalau Anda udah tersaring, ya kan Anda udah dapat radar gitu. Jadi pelajaran personal branding yang biasanya saya ada kelas sendiri mengajarkan itu supaya kalau ada kebutuhan akan posisi tertentu, ya dan atasan kita penilai yang mencari ya talent-talent tertentu itu bisa begitu dia menghidupkan radarnya, nah kita masuk ke radar itu. Ya, mau usianya muda, mau usianya tua, sama aja. Jadi jadilah ASN yang bekerja lebih daripada kewajibannya. Jadi kalau kita lihat kemarin finalis-finalis, pemenang-pemenang ASN Inspirasi itu adalah ASN yang bekerja lebih dari kewajibannya sebagai ASN. Ada sosialnya, ada impact-nya kepada orang lain, leadership-nya menonjol. Jadi dan tidak pernah rugi menjadi pribadi-pribadi dengan personal yang baik dan kuat. Jadi begitu saran saya Mas. Oke. Sedikit nih, ada juga nih yang menarik pertanyaan dari Probolinggo. Probolinggo dia bertanya dari SMKN 1 Praksan Probolinggo. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi dan memberi pencerahan yang baik pada masyarakat yang memiliki stigma negatif tentang ASN? Jadi mungkin ya nggak tahu, motifnya banyak. Mungkin ASN dipikir lambat atau mungkin kesenjangan sosial atau apapun. Nah gimana tuh seharusnya kita memberikan pencerahan kepada mereka? Ya lagi-lagi kita ya punya misi lah ya. Makanya kita harus mencitrakan diri bahwa ASN itu tidak lagi seperti dulu. ASN sekarang menjadi ujung tombak dalam pelayanan publik, ya. Bahwa sekarang ASN keren-keren, buktinya yang berebut ingin jadi ASN kan banyak perform, mulai dari cara berpakaian, cara bicara, cara pelayanan. Saya pikir stigma itu kadang-kadang adanya di pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita kan terlalu prejudice gitu. Sebenarnya orang tidak begitu, jadi berbeda dengan ASN dulu. Jadi sekarang menurut saya ASN sudah jauh berbeda. ASN itu sekarang sudah kadang-kadang lebih baik dari pegawai-pegawai swasta dalam penghasilan, dalam bidang pelayanannya, dalam bidang kesempatan. Jadi menurut saya
saya tuh nggak terlalu sepakat tuh dengan pertanyaannya. Tapi lagi-lagi kembali kepada ya, kita lah yang harus mencitrakan itu bahwa ASN sekarang keren dan perform dan memang tugasnya untuk melakukan pelayanan publik. Dan kayaknya yang paling penting adalah kalau ada yang seperti itu jangan baper ya, buktikan dengan kinerja kayaknya. Iyalah. Jangan baper. Oke, ini ada yang untuk Mas Randy dan Mbak Diah nih. Dari Amin, Wonogiri. Assalamualaikum Mas Randy dan Mbak Diah. Gimana caranya membagi waktu di sela-sela kesibukan sebagai ASN, berkeluarga, terus produktif di kegiatan sosial dan menulis buku? Ini banyak banget nih kegiatannya Mas Randy. Luar biasa. Kenapa kami bergerak untuk mendirikan Rumah Pintar di kegiatannya itu adalah karena kami memiliki nilai sebenarnya. Jadi nilai untuk tumbuh, nilai untuk berbagi, dan nilai untuk diridhoi itu yang mendorong kami untuk terus bergerak gitu ya. Karena hidup ini kayak hambar kalau hanya rumah, jalan, kantor, atau kantor, jalan, rumah itu kayak apa ya. Jadi kami ingin ada sebuah warna-warni lah dalam kehidupan ini. Jadi mencoba untuk benar-benar manage waktu, hal-hal yang saya kira tidak penting untuk ya sekedarnya tidak dilakukan lah seperti itu. Itulah seperti itu. Jadi benar-benar waktu itu kita manfaatkan yang penting. Jadi kita kadang mengatakan pada diri kita sendiri gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, ini penting nggak buat kami? Gitu. Penting nggak buat kita? Gitu. Kalau memang nggak penting ya, kalau melakukan ya singkat aja kita lakukan yang lain yang lebih produktif lah seperti itu. Mungkin itu tipsnya. Iya, Mas. Jadi nggak membiarkan ada waktu yang berlalu sia-sia gitu ya? Ya, kalau kita sebenarnya kalau kita sebenarnya terbiasa, ya, makasih Mas. Kalau kita terbiasa untuk memanfaatkan waktu, sebenarnya kita akan merasa rugi kalau waktu itu benar-benar terbuang sia-sia gitu. Itu yang kami rasakan. Jadi kalau satu hari sholat itu nggak produktif tuh kayak rugi itu loh, waktu benar-benar hilang gitu ya, tak berbekas gitu. Padahal modal kita itu kan waktu ya. Kita di sini itu kan dikasih jatah waktu yang sama. Modal kita kan itu mau jadi produktif atau enggak kan tergantung kita gitu. Tergantung kita memanfaatkan waktu itu. Jadi mungkin itu Mas Wahyu. Oke, siap Mas. Makasih. Ini ada lagi nih, banyak nih ya. Langsung ada Rahmi Setiawati. Ini nggak ditulis kotanya di mana. Ini tentang menjaga mood kayaknya dari Pak Helmi tadi ya, menjaga mood. Jadi gimana sih Pak sebagai ASN kita bisa menjaga mood sehingga selalu bisa menginspirasi diri sendiri gitu loh. Dan gimana caranya menjadi ASN yang inovatif tapi sesuai dengan jalur birokrasi. Karena biasanya birokrasi itu membatasi. Silakan Pak Helmi. Ya untuk jaga mood itu makanya harus balance lah ya. Jadi gitu. Sabtu Minggu saya kemarin waktu normal dengan keluarga nonton, makan-makan ya, dan habis waktu kantor saya di kantor itu rileks ya. Waktu di TVRI saya dalam meeting pun saya rileks gitu, saya bercanda ya. Saya kadang-kadang ngadirin meeting 2 jam, 3 jam kalau terlalu tegang gitu, terlalu serius, malah tidak terlalu efektif gitu. Jadi kita seringin dengan humor gitu ya. Jadi dan dicari-cari lah ya. Kadang-kadang saya memindahkan meeting di tempat-tempat yang tidak biasa gitu. Kadang-kadang saya ajak keluar. Jadi itu dalam rangka untuk supaya tidak bosan gitu. Supaya mood kita terjaga gitu. Dan bagaimana untuk supaya inovatif? Ya memang ya disitulah seninya gitu. Inovasi itu kan masalah cara. Yang tidak boleh dilanggar itu kan aturan dalam birokrasi. Birokrasi mengatur harus ini, tetapi cara melakukannya kan bisa bermacam-macam, asal aturannya tidak dilanggar, tujuannya tercapai. Kalau menurut saya itu, bagaimana supaya bisa menjadi kreatif, ya itu di situ seninya, ya banyak membaca, banyak bertanya, ya banyak melihat. Jadi saya pikir itu bisa menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana kreatif melakukan. Kreatif itu kan out of the box gitu, melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Tetapi lagi-lagi karena kita bekerja di birokrasi tidak boleh melanggar aturan. Ya, begitu Ji. Oke, siap. Teman-teman, ini ada coba screen sharing. Tolong jangan sharing screen apapun nih. Oh,
Ini apa nih? Mohon penelitian untuk ya, baik. Ini ada, kalau tipsnya dari Mas Ren dan Mbak Dia gimana tuh untuk, kan sebagai ASN juga di birokrasi, untuk menjadi inovatif tapi tetap berjalan di jalur birokrasi seperti apa Mas? Atau Mbak? Jadi mungkin kalau masalah mood, sebenarnya kalau kami itu sebenarnya terkait dengan passion ya. Kalau selama kita passionnya ketemu, ya itu kan mood gitu. Jadi gitu, misalnya, ya seperti Pak Helmi sampaikan tadi. Jadi misalnya karena passion kami berdua itu menulis gitu ya. Ketika kita ada mood untuk menulis ya kita bisa seharian aja di meja untuk di hadapan atau di depan laptop gitu. Nah sekarang passion kami karena WFH ini mengajarin anak gitu. Jadi ya, terus aja kita pantau anaknya. Udah ini belum. Kan anak saya yang kedua belajar membaca gitu. Jadi memang targetnya harus bisa membaca. Dan alhamdulillah selama 1 bulan ini kita kejar dan alhamdulillah bisa membaca. Jadi ya kalau kita bisa menemukan passion kita, kembangkan passion itu dan kita akan enjoy untuk melakukannya gitu. Mood kita ada di passion itu gitu. Mungkin itu Mas. Nambahin. Oke. Langsung aja ke pertanyaan lain. Ini adalah dari Pak Hendro Triwibowo dari Komisi Yudisial. Pertanyaannya adalah ke Pak Helmi. Izin bertanya Pak, saya sebagai ASN pada dasarnya punya rencana berwirausaha, tapi untuk memulainya itu sangat sulit rasanya. Nah, bisa di-share tips dan trik sebagai ASN untuk mulai usaha seperti apa sih Pak? Memulai itu selalu susah ya. Mulai itu selalu susah. Ya, jadi ya kalau nggak dimulai tapi nggak mulai-mulai. Ya di situ memang jadi start with small, mulai dari yang kecil ya. Mulailah dari diri sendiri, kan itu aturan-aturannya. Jadi dan kalau untuk berbisnis hati-hati juga ya, harus sesuai, harus punya skill di bidang itu, harus punya knowledge. Kalau enggak kemungkinan gagalnya kan menjadi sangat besar. Syukur-syukur yang seperti kata Mas Randy cocok dengan passionnya. Tapi lagi-lagi ya hati-hati, kita ASN. Saya pikir harus tetap yang utama itu kan kita melakukan tugas kita sebagai ASN yang melayani publik gitu ya. Kalau Anda mau ada penghasilan tambahan, biasanya teman-teman itu melakukannya adalah di luar waktu kerja. Ya, kita masih cukup banyak waktu bekerja gitu. Ya, dan tidak boleh menggunakan fasilitas kantor. Ya, tidak boleh memanfaatkan wewenang yang ada di kantor. Jadi aturannya cukup jelas lah ya. Jadi how to start. Ada tips nggak Mas terkait dengan pertanyaan tadi untuk memulai inisiatif? Kita mencoba untuk membagi waktu ya. Kalau memang pada saat itu harus kesanakan. Gitu. Nah, di luar-luar itulah yang kita manfaatkan lah untuk seperti itu. Jadi memang pendanaan lain gitu. Dan itu kita lakukan seyuk. Terutama ya Sabtu Minggu itu udah free ya, hari bebas lah. Kita bisa lakukan. Jadi benar-benar bisa dibagi waktu dan baik. Ini kayaknya ada yang terkait dengan komunikasi nih Pak Helmi dari Wahyu Ardila Putra dari terkait dengan kondisi masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya menjaga jarak di masa corona ini. Sebagai ASN nih, gimana caranya untuk mengingatkan? Karena kayaknya di masing-masing daerah barangkali terlalu bisa dilakukan. Gampang-gampang sulit lah ya. Saya kan di YouTube channel saya mengajak nih, ya ikutin di YouTube channel saya Helmi Yahya Bicara. Saya mengajarkan sharing ya. Kalau kita ajak komunikasi itu ngerti. Kita banyak sekali terjadi PSBB. Orang nggak banyak juga tahu PSBB itu apa. Ternyata pembatasan sosial berskala besar. Kenapa berskala besar? Atau tes cepat, social distancing. Kenapa kita tidak menggunakan istilah yang memang harus banyak informasi yang harus di-share, disampaikan gitu. Jadi yang dimengerti oleh umum. Rumus komunikasi yang efektif itu adalah menggunakan bahasa audiens. Ya. Jadi kalau di agam barangkali jangan-jangan orang aja kemarin COVID aja nggak tahu karena itu ternyata corona virus disease. Ya, the year 19 gitu, terjebak menggunakan istilah. Dipikir orang mengerti. Mungkin sekarang mengerti ya.
Tapi kan nggak semua orang juga nonton TV, ya. Pengen orang yang day to day di jalanan harus mencari makan, nggak sempat nonton TV dia. Jadi kalau penjelasannya di TV saja, belum tentu juga mereka sampai. Makanya komunikasinya harus berbagai hal. Mungkin spanduk, mungkin menggunakan billboard, ya mungkin menggunakan toa ya yang keliling gitu ke pasar-pasar. Ada kemarin yang ngusul kenapa kita tidak menggunakan masjid gitu. Ya kan rata-rata kan punya menara, punya toa gitu. Di samping azan barangkali juga disampaikan pengumuman-pengumuman yang penting supaya ya, orang yang cukup intens di bidang komunikasi. Oke, jadi intinya menggunakan bahasa-bahasa yang memang akrab di lingkungan itu ya. Bahasa dipahami oleh audiens. Ya, walaupun status kita sebagai ASN ya, justru sebagai ASN komunikasi kita harus lebih sederhana ke publik. Ya, makanya kan kita kan melakukan pelayanan publik. Kalau ada di jalan kita, di masyarakat, di rumah, di tetangga-tetangga yang harus bisa kita jelaskan. Saya pikir itu kewajiban kita sebagai pegawai negeri atau ASN untuk membantu kita adalah pelayan publik. Gitu, Ji. Oke, sip. Nah, kali ini ada dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Banyak juga jauh juga ini ya. Ada Suharsono Bantun, USN Kolaka. Pertanyaannya adalah, buat narasumber semuanya, work from home itu menurut saya hanya bisa digunakan untuk wilayah-wilayah perkotaan. Kalau seperti daerah tertinggal, mungkin agak berat untuk melaksanakannya. Apalagi WFH itu harus menggunakan koneksi internet yang stabil. Mohon solusinya Bapak Ibu narasumber, solusi agar kami ASN di daerah dengan berbagai keterbatasan ini, seperti saya contohkan tadi, dapat bisa produktif di rumah aja seperti ASN lain yang di perkotaan. Ayo, silakan. Seandainya nih. Jadi soalnya solusinya ya jaringan internetnya yang kan sekarang proyek pemerintah palaparing segala macam. Ya memang sih work from home itu kan komunikasinya menggunakan internet. Kalau internet nggak ada ini persoalan. Jadi saya pikir kan nggak serta-merta semuanya harus disamakan. Mungkin ada pengecualian. Ada memang tugas-tugas ASN juga yang tidak bisa dilakukan home ya kan ada. Jadi ini memang ada pengecualian. Ya, saya setuju. Mas Andi, Mbak Dia ada ide tuh buat kawan-kawan yang ada di daerah-daerah yang memang susah seperti itu, jaringan internet dan sebagainya. Apa nih solusinya? Ya. Kira-kira nih, ini ya kalau apa ya? Saya juga, Mas Andi, Mbak Dia aja bisa aja masing-masing orang berbeda. Ya, kita juga bingung juga nih kalau dalam kondisi seperti ini gitu ya. Cuma mungkin yang bisa kita lakukan mungkin sebagai ASN secara pribadi gitu ya Pak. Ya, apalagi mungkin saya melihat ASN banyak sebagai ketua-ketua RT gitu ya. Seperti yang tadi Pak Helmi sampaikan, mungkin kayak toa masjid atau mungkin rumah ibadah yang lain gereja itu bisa kita manfaatkan untuk proses ini penyampaian informasi gitu. Karena kalau di daerah-daerah kan jaraknya kan sangat jauh gitu ya. Saya kira memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, gereja, kemudian ada toa-toa keliling yang disampaikan Pak Helmi tadi, itu saya kira lebih efektif gitu ya di saat kondisi internet tidak ada gitu Pak. Mungkin itu Pak mungkin bisa saya sampaikan gitu. Oke, sip. Ini masih banyak nih ya, tapi kayaknya waktu kita ini udah lewat. Kita 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa kan? Atau mungkin bisa lewat lagi. Banyak banget yang masuk nih dari YouTube maupun dari Zoom. Dari Zoom aja ini udah ada 150 orang yang bergabung dan YouTube juga kayaknya banyak juga. Ini dari Jakarta, ini dari Kementeriannya Kesehatan, disebutnya ya Kementerian Kesehatan dari Jakarta, dari Eri. Pertanyaan adalah bagaimana seorang ASN di tengah pandemi COVID-19 ini dapat produktif dengan sistem WFH yang dituntut untuk tetap memiliki output yang maksimal, sedangkan kita harus tetap menunggu juga instruksi dari pimpinan kita. Jadi outputnya itu maksimal, tapi kita juga harus menunggu instruksi nih. Jadi kalau ASN yang memiliki beban kerja yang cukup besar tidak masalah, tapi jika kita beban kerjanya tidak terlalu besar, nah ini jadi masalah karena output kita nggak akan besar. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jadi WFH tapi nunggu instruksi nih, atau seharusnya bisa lebih kreatif atau inovatif gitu, silakan Pak Helmi.
Saya punya saudara saya kan begini, dia kerjanya itu dijatahin gitu, jadi dibagi 3 shift. Dia masuknya cuma 2 hari seminggu, 4 harinya dia libur gitu. Dia bingung juga gitu. Jadi kalau ada on call gitu dia malah senang banget jadi. Jadi orang udah kebiasaan sibuk juga susah ya. Dikaitkan dengan pertanyaan ini ya memang harus dibicarakan gitu ya. Jadi ada orang yang dipanggil ke kantor kerjanya banyak ya seneng, tapi kalau kerjanya nggak banyak gitu, harus work from home, nunggu, ya iya memang yang begitulah mau diapain gitu. Tapi bagaimana kita sekali lagi saya katakan mengisi, kan barangkali banyak hal yang dulu tidak bisa dilakukan waktu kerja di kantor gitu, ya misalnya merapikan file, merapikan administrasi, menjawab apa hal yang dulu belum terjawab, kan bisa tuh dilakukan. Jadi ya harus itu yang saya bilang seninya, ya mengisi kegiatan gitu. Ya memaknai kelebihan waktu. Tapi yang jelas, saya kan ketua Ikatan Alumni STAN ya. Kemarin saya melakukan webinar bagaimana long distance relationship dengan bos itu ya tetap dengan atasan gitu tetap apapun yang terjadi tetap harus connected gitu ya. Jadi handphone jangan mati ya supaya kapanpun dihubungin bisa dihubungin. Ya harus bawa power bank kemana-mana gitu ya. Baik terus, jangan sampai ada pertanyaan, ada perintah yang lama baru bisa direspon. Jadi ya itulah memang seninya. Jadi tetap update tiap pagi barangkali menyapa atasan, Pak, selamat pagi, apa yang harus saya lakukan, itu adalah hal-hal yang baik untuk dilakukan. Jadi harus selalu connected, harus tetap terkoneksi dengan atasan di kantor walaupun kita work from home, dan harus jujur dengan atasan juga. Ya ada kadang-kadang supaya atasannya senang, kalau ada persoalan nggak mau ngomong, berharap nanti atasannya lupa gitu. Padahal kalau ngomong, jangan-jangan atasan kita kan bisa memberikan solusi. Jadi ada berbagai tips juga untuk bagaimana bisa efektif ya hubungan dengan atasan, dengan kantor selama kita berada di rumah. Ada pekerjaan atau tidak, banyak pekerjaan atau sedikit, saya pikir tetap dalam kondisi terkoneksi, dan juga kalau tidak banyak pekerjaannya, ya bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak sempat dilakukan ya sebelum work from home. Begitu, Ji. Sip. Mbak Dia, Mas Randy, apakah termasuk juga yang menunggu atasan baru bekerja? Enggak lah ya. Silakan, Mas. Ya, mungkin yang pertama, ya memang banyak merasakan mungkin ya, WFH ini mungkin menurunkan jumlah kinerja gitu ya. Yang pertama mungkin ya kita melakukan pekerjaan yang memang ditugaskan oleh atasan, itu yang pertama. Kalau memang seandainya ada waktu luang, ya itu tergantung kita. Kalau kita ingin istilahnya mengisinya dengan misalnya membaca atau menulis sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, saya kira itu juga termasuk bagian dari kinerja juga gitu ya, karena untuk menambah wawasan, menambah ilmu dan lain-lain. Tapi kalau memang seandainya misalnya kinerjanya hanya sedikit ya, dan kita harus melaporkan ya, kita harus melaporkan apa adanya gitu. Jadi intinya apa yang mungkin atasan diperintahkan ya kita kerjakan. Kalau memang seandainya ada space waktu yang cukup, ya kalau kita ingin istilahnya mencapai ya capaian kinerja itu ya dengan cara misalnya membaca, menulis, atau seperti yang Pak Hilmi sampaikan menata-nata arsip dan lain. Intinya yang berhubungan dengan pekerjaan lah, walaupun tidak ada tugas dari atasan seperti itu. Mungkin itu Pak. Oh ya. Mohon izin untuk nambahin ini sedikit ya. Jadi memang betul sekali ketika mendapatkan instruksi ya harus dilakukan semaksimal mungkin. Ketika nggak ada instruksi ya sebaiknya itu meningkatkan kompetensi yang terkait dengan pekerjaan. Kita bisa melakukan kajian-kajian dari buku-buku misalnya terkait Yanlik misalnya, atau kebetulan saya di tata laksana, jadi saya membuat kajian terkait forum komunikasi publik, kemudian kajian terkait standar pelayanan publik, dan seterusnya. Itu ketika memang tidak ada dari satu Zoom ke Zoom yang lain di hari itu, ya bisa dimanfaatkan dengan meningkatkan kapasitas diri yang terkait dengan pekerjaan. Atau di sisi yang lain, ketika memang sudah di luar jam kerja ya, di masa WFH ini kita tetap harus mengoptimalkan potensi yang ada, dan
believe or not gitu ya, saya ini bisa bener mesin cuci nih sekarang. Dan kemudian juga kakak saya itu kemarin kita juga sempat saling memotivasi gitu. Beliau seorang guru, seorang ASN dan memang harus WFH juga, sampai bingung mau ngapain. Ternyata di balik bingungnya mau ngapain itu beliau sudah bukan penjahit ya, tapi beliau mengoptimalkan kemampuannya menjahit. Kebetulan dulu waktu kecil sering main ke tempatnya beberapa orang penjahit, kemudian disupport juga kita, saya kasih tahu gitu, oh ini saya bisa loh benerin mesin cuci lewat YouTube gitu. Beliau kemudian juga browsing YouTube dan alhamdulillah bisa membuat 4 seragam untuk suaminya, untuk celana untuk anak-anaknya, seragam Dharma Wanita gitu, dan bahkan mau membuatkan batik untuk saya. Itulah sebenarnya ketika seorang ASN mempunyai waktu luang, ketika dioptimalkan itu bisa menjadi apa saja, bisa menjadi versi terbaiknya. Dan bukan hanya versi terbaik menurut passionnya aja, tapi juga berkontribusi secara maksimal di kantor. Oke. Jadi banyak waktu luang sekarang karena work from home, ya barangkali bisa dipakai untuk capacity building ya, menambah skill gitu, ikut webinar, ikut seminar, baca-baca, jadi manfaatkan waktu ya minimal untuk capacity building supaya begitu masuk ya kita menjadi seorang ASN yang jauh lebih skillful gitu, lebih banyak keahliannya. Itu tambahan dari saya. Mas Haji kayaknya low tuh itunya. Mungkin diambil dulu, Mas Haji. Wi-Fi-nya kali low. Barangkali saya ingin nambahkan Pak Helmi terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Tadi ada pertanyaan yang saya sepakat dengan Pak Helmi tadi berkaitan dengan bahwa ASN itu sebagai ujung tombak. Ya. Pada saat bekerja kita bisa saja menjadi ujung tombak khusus pada bidang pekerjaan kita. Tapi ketika kita di rumah, kita juga sebenarnya harus berperan sebagai ujung tombak juga. Artinya kita harus berperan sebagai orang yang menjadi pelopor ya, menjadi penggagas, menjadi penggerak apa saja di lingkungan. Memang saat ini juga diminta oleh pemerintah untuk melakukan itu. Kalau nggak salah di kami di menteri kami menyebutkan bahwa sebenarnya semua ASN harus mempelopori gerakan jaga jarak, mempelopori gerakan tidak mudik. Nah, itu saya kira menjadi bagian yang ujung tombak tadi. Nah, ini juga harus dijalankan oleh setiap ASN. Jadi tidak hanya ujung tombak pada saat bekerja, tetapi juga pada saat ada di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah komunikasi. Saya sependapat dengan Pak Helmi bahwa sebenarnya komunikasi dengan bahasa-bahasa teknis itu yang membuat kita menjadi keblinger sendiri gitu. Bahkan saya baca tadi di Instagram dikatakan bahwa sebenarnya Amerika punya senjata rahasia untuk menangani COVID. Apa senjata rahasianya? Adalah dengan menggunakan teknik komunikasi yang mengikuti yang mudah begitu. Jadi bahasa-bahasa yang mudah itu yang membuat penanganan COVID itu menjadi lebih jelas gitu, sehingga masyarakat bisa paham mengenai itu. Kemudian ada tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau internetnya kurang mendukung. Saya kira memang WFH ini memang salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah sistem sambungan internet kita harus betul-betul bagus gitu. Tetapi tidak menghalangi kita kalau internet kita tidak bagus. Salah satu cara yang ditempuh adalah kalau di Australia itu kemarin kita berdiskusi dengan APSC berkaitan dengan pola kerja seperti ini. Mereka menggunakan cara bekerja beberapa hari di rumah, kemudian menyerahkan hasilnya ke kantor pada saat hari-hari tertentu secara berkala. Itu saya kira menjadi bagian yang bisa kita lakukan juga di kita kalau misalkan internetnya tidak bisa mendukung. Kemudian mengenai outputnya bisa maksimal waktu WFH. Saya kira kunci dari WFH itu adalah komunikasi antara atasan dan bawahan. Nah, kalau komunikasi ini tidak bisa dijalin dengan baik antara atasan dan bawahan
ini tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi atasan harus terus melakukan komunikasi dengan bawahan mengenai target-targetnya. Sementara kalau atasan tidak bisa berkomunikasi, maka bawahan harus menyampaikan ide-ide kepada atasannya mengenai berbagai hal gitu. Jangan diam saja. Saya sependapat dengan Mbak Dia tadi. Kalau kita tidak ada kegiatan yang ada waktu luang kosong yang kita manfaatkan hal-hal yang tidak produktif gitu. Saya sewaktu jadi pegawai pun kalau di kantor tidak ada pekerjaan dari atasan, saya cari sesuatu yang saya bisa manfaatkan kemampuan peningkatan kemampuan kita. Bahkan sehari saya bisa download yang namanya referensi itu sampai 100-200 referensi dari internet. Saya langganan perpustakaan online, cari sumber-sumber lain yang bisa mendukung kemampuan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagus sekali tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penanya, dan mungkin juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian tambahan dari saya. Silakan Pak. Tampaknya Pak Aji kelihatannya agak bagus nih. Masuk lagi. Udah masuk lagi nih sekarang. Silakan. Ada pertanyaan lagi Pak Helmi untuk Pak Teguh? Sorry. Maklum, kalau koneksi harus resikonya seperti ini, jarak jauh. Tapi mudah-mudahan selalu teratasi dimanapun berada. Tadi ada juga yang bertanya, menarik nih satu Pak, mungkin terakhir ya. Jadi ada dari teman, saya lupa tadi agak kelewat. Jadi sekarang itu ASN itu banyak juga posisi-posisi yang dulunya ada misalnya pengantar surat dan sebagainya, itu merasa terancam ketika ada WFH seperti ini, karena ternyata nggak ada fungsi mereka pun dokumen-dokumen terjalan. Itu gimana Pak? Pak Teguh mungkin barangkali bisa menjawab kerisauan ini. Ya, saya kira begini Pak. Jadi kalau kita dengar cerita ya di Jerman kan sekarang mobil-mobil itu sudah mulai beralih ke listrik ya. Jadi di Jerman itu banyak sekali ahli mesin mechanical berbahan bakar fosil itu nganggur nantinya, karena kalau mesin mobil sekarang ini kan kira-kira ada 200.000 spare part-nya gitu kan. Sementara untuk mobil listrik itu hanya kira-kira 50.000. Nah ya, ahli blocking mesin itu pasti udah nggak ada bisa bekerja lagi karena keahlian mereka sudah habis oleh ini. Nah, sekarang saya kira sudah harus mulai terpikirkan oleh mereka yang tampaknya jabatan-jabatannya akan hilang gitu, untuk beralih pada jabatan yang lain. Jadi harus melakukan itu. Kalau enggak ya nanti kita terlindas dengan kondisi zaman gitu. Saya kira itu yang bisa. Mungkin Pak Helmi juga barangkali bisa punya pengalaman yang lebih baik lagi dari saya. Silakan. Ya sama ini. Bukan saja ini sebenarnya topik yang Mas Aji kirim ke saya ini kan disebut dengan disruption ya. Kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu karena perubahan ya. Ya, jadi saya pikir kita harus melakukan reskilling gitu ya, melakukan shifting, belajar lagi ilmu-ilmu yang baru yang kita pikir akan bisa menggantikan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang akan hilang seiring dengan perkembangan zaman ya. Jadi menurut saya ya inilah sekarang waktunya untuk kita punya waktu nih, kan kita udah bisa membaca apa kayak tadi pengantar surat mungkin sudah tidak akan dibutuhkan orang semuanya melalui internet. Ya, jadi kepada teman-teman itu yang akan kehilangan pekerjaannya, waktunya sekarang untuk mempelajari hal-hal baru supaya tetap terpakai di kantor. Jadi ya perubahan zaman tidak akan pernah bisa kita lawan. Jadi bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tetap bisa terpakai, supaya kita tetap punya pekerjaan di masa yang akan datang. Sekarang saatnya untuk mempelajari keahlian-keahlian baru. Itu dari saya. Baik, Pak Helmi, Pak Teguh, Mbak Dia, dan Mas Andi, kayaknya kita udah lewat jauh dari jam 20.30.
Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab kali bisa lewat akun media sosial narasumber. Keberatan nggak Pak Helmi kalau misalnya ada yang nanya di Instagram atau YouTube? Di Apa medsos ya? saya aja. Ya. Kalau nggak di YouTube. Helmi aja itu. Baik, Jadi kunjungi ya Pak di Helmi. medsos ya, di medsos langsung aja. Silakan. Karena kalau misalnya kita terusin nih nggak selesai-selesai nih. Kayaknya teman-teman sangat antusias dari Papua sampai Sumatera semuanya ada tadi. Dan ini rasanya kegiatan positif juga, seperti Pak Teguh tadi sampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini kesempatan kita untuk menambah input. Ya Pak? Kalau di Papua mungkin udah jam 11 ya Pak? Gimana Pak Helmi? Kalau di Papua sekarang mungkin oh iya. Nanti kalau kita tambah lagi nanti sampai tengah malam nih. Sampai ganti hari nanti Pak. Kalau kita tambah lagi. Tapi ini luar biasa, mudah-mudahan bisa diteruskan oleh Kedeputian SDM dan Aparatur Pak ya. Jadi ini bukan hanya menjadi inspirasi, tapi barangkali nanti ada tema-tema yang memang lebih praktis nanti tadi itu kayaknya juga banyak juga yang ditanyakan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang nggak sempat tersampaikan, misalkan bagaimana sih caranya biar nggak kehabisan ide untuk membuat kampanye penanggulangan COVID dari pemerintah misalkan. Itu ada juga tuh. Jadi ternyata atau bagaimana Pranata Humas bisa melakukan tugas-tugasnya bisa lebih baik lagi di masa-masa seperti ini. Sangat banyak pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalnya ini dirangkum terus Pak Helmi bisa jadi bahan YouTube pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baik, sebagai penutup barangkali dari Pak Helmi silahkan ada pesan atau quote yang bisa dipakai untuk oleh-oleh buat peserta semuanya hari ini. Terus nanti Mas Randy dan Mbak Tia. Silakan Pak. Jadi dari saya kepada para ASN yang sangat saya hormati, sangat saya cintai, ya jadi pertama kita harus bersyukur karena dalam kondisi yang jauh lebih baik ya. Tidak mungkin ada PHK, tidak ada pengurangan penghasilan, kecuali eselon 2 ke atas Pak, nggak dapat THR saya dengar Pak Teguh ya. Ya. Jadi Pak Teguh termasuk yang nggak dapat. Dapat Pak. Ya. Dan saya nyambung tadi yang juga di-highlight oleh Pak Teguh, jadilah ujung tombak tidak saja di tempat bekerja, tetapi di masyarakat, di keluarga, karena memang tugas kita itu ya. Mari kita bantu proyek-proyek pemerintah, program-program pemerintah, mari kita amankan supaya bencana pandemik ini bisa secepatnya bisa kita atasi. Jadilah pribadi yang menginspirasi, yang inovatif, karena apa yang Anda lakukan percaya akan dicatat ya oleh atasan Anda. Ya, jadi kalau Anda bekerja baik, pasti insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Quote dalam bahasa Inggris, if you do good, you get good. If you do bad, you get bad. Percayalah. Dan saya mengalami betul. Jadi berbuatlah yang baik. Ya, berbuat baik sama berbuat tidak baik itu sama. Kadang-kadang berbuat tidak baik itu effortnya lebih berat. Tetapi hasilnya, outputnya akan jauh lebih baik kalau kita berbuat yang baik. Mari kita berbuat baik untuk orang lain. Terima kasih. Dilihat maupun nggak dilihat atasan Mbak ya? Ya. Tuhan. Baik. Tuhan melihatnya. Oke, terima kasih Pak Helmi. Mbak Dia sama Mas Randy, silakan. Ya. Sebagai simpulan. Ya, masih Pak Wahyaji. Jadi mungkin yang pertama, kita harus, ini momentum ya, momentum bagi ASN untuk menunjukkan image atau kesan positif ya untuk masyarakat gitu. Jadi kita kalau bisa di tengah-tengah masyarakat itu menjadi seperti sumber mata air yang mengalir, yang memberikan kesuburan bagi lingkungan sekitar. Gitu. Jadi apa yang kita miliki, apa yang sanggup kita lakukan, ya lakukan yang terbaik gitu. Kalau kita memiliki kemampuan misalnya animasi, buat animasi yang baik untuk mencerdaskan masyarakat. Atau mungkin kami mungkin passionnya memang nulis ya, kami bikin tulisan, kami jual, kemudian hasilnya 100% kami gunakan untuk masyarakat, terutama untuk di masa-masa pandemik ini. Kegiatan kami memang benar-benar kegiatan rumah kita, maksudnya memang benar-benar stop, kita tidak ada kegiatan apapun yang menggerakkan massa. Kita ganti kegiatan dengan memberikan beras ya, 5 kg beras untuk
masing-masing orang gitu ya. Dan banyak sekali juga ketua LT yang atau saya butuh 100 orang gitu, 100 orang itu bisa nggak bantu dari rumah pintar gitu. Ya, saya katakan insya Allah doakan aja gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya, tapi saya yakin aja kalau kita melakukan hal yang baik, saya yakin Allah pasti bantu, Allah pasti tolong gitu ya, Allah pasti ada jalan gitu. Walaupun hari ini saya juga belum tahu bagaimana ada mas kan. Jujur aja, ya sampai sekarang sudah sekitar 290 orang yang didata kami dari itu yang membutuhkan beras itu datang dari RT setempat itu. Dan ya kami hanya bisa berusaha ya, semua kita serahkan pada yang di atas gitu ya. Kalau memang yang di atas berkenan memberikan kami sebagai jalan, ya saya bersyukur alhamdulillah gitu. Jadi pada intinya di saat ini adalah momentum agar kita tuh untuk benar-benar totalitas ya, produktif gitu. Agar juga image kita sebagai ASN juga ya, meningkatlah di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu Pak Haji sebagai penutupnya. Baik, terima kasih Mbak Randy dan Mas Randy dan Mbak Dia. Mudah-mudahan sukses terus untuk rumah pintar dan skill-skill barunya untuk memperbaiki alat-alat rumah tangga ya. Pak Teguh silakan Pak, tadi udah dibuka, sekarang Pak Teguh juga sebagai kesimpulan juga Pak. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya Mas Randy dan Mbak Dia ini banyak di ASN kita. Hanya mereka belum muncul saja ya di permukaan, belum muncul saja begitu. Saya pesan bahwa sebenarnya apa yang setiap langkah dan tindak tanduk kita ini sebenarnya bagian dari upaya kita untuk membangun karir ke masa depan. Jadi lakukanlah apa yang terbaik untuk instansinya, untuk negara ini, sehingga nanti itu akan menjadi dasar bagi kita untuk meniti karir, dan bahkan nanti mungkin macam Mas Randi dan Mbak Dia ini adalah orang-orang yang penerus bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini di masa depan. Siapa tahu, dan mungkin banyak sekali orang yang macam Mas Randy dan Mbak Dia yang menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Saya ini kan sebenarnya hanya tinggal setahun lagi bekerja di pemerintahan, jadi saya berharap pada anak-anak muda untuk menjadi pengganti kita, penerus pengganti kita dengan ya berhasil mewujudkan pemerintahan yang baik gitu ya. Sekarang ini kira-kira ada sekitar 500.000 orang yang pegawai-pegawai muda yang berhasil kita rekrut dengan cara yang berintegritas gitu melalui sistem CAT, sehingga mungkin ada 5 atau 10 tahun mendatang mereka akan menjadi pemimpin bangsa ini, dan saya kira kita optimis dengan kemana arah bangsa kita ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Teguh. Banyak sekali apresiasi yang disampaikan oleh para peserta lewat kolom komentar. Rata-rata merasa kegiatan ini bermanfaat dan dapat inspirasi di tengah-tengah work from home ini. Baik teman-teman semuanya, peserta dari manapun berada, Pak Helmi terima kasih, Pak Teguh, Mbak Dia, Mas Randy, dan seluruh panitia yang saat ini juga membackup kegiatan ini dari rumah masing-masing, dari kota masing-masing juga bahkan. Karena ini nggak semua di Jakarta, ada yang di Bekasi, Bogor, saya pun di Bandung saat ini. Jadi kita semua merasakan dampak dari COVID ini ada di mana-mana, sekitar kita juga merasakannya. Jadi bagi siapapun yang masih bisa berusaha, mendapatkan rezeki, artinya harusnya kita juga bisa membantu orang lain, apalagi ASN. Baik teman-teman semuanya, ini adalah acara pertama Bincang Inspirasi ASN. Insya Allah akan dilakukan setiap hari Selasa, kalau nggak ada hambatan, selama WFH ini. Nanti akan dievaluasi kalau memang ternyata bagus, mungkin akan dicari format lain untuk bisa, terus ya, mohon maaf sekali. Dan kalau ada yang tertinggal, pembicaraan lengkapnya masih bisa disimak di YouTube. Jadi komentar, saran-saran bisa juga disampaikan di YouTube channelnya PAN-RB. Terima kasih sekali lagi. Nanti, ada e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email mungkin dalam waktu seminggu ini. Jadi acara ini bagi yang di formulirnya memilih opsi e-sertifikat akan dikirim lewat email oleh panitia. Terima kasih banyak kepada semuanya, termasuk kawan-kawan Dewan Juri yang lain, ASN Inspiratif.
mudah-mudahan tahun ini kita juga akan bisa diselenggarakan lagi ya Pak ya, penyelenggaraan ASN Inspiratif. Salam buat Kang Ahmad, Kang Maman, dan Pak Lasmo. Dan sampai jumpa di Bincang Inspirasi ASN minggu depan dengan tema yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Ya, makasih. Live ya. Sudah? Masih ada? Udah di close?